akidah, sesuatu yang dipercayai dan diyakini kebenarannya oleh hati manusia. Ya, lebih tepatnya kepercayaan ya. Jadi akidah itu diambil dari kata akoda, ya tubuh, akodatan, yang artinya perjanjian, janji atau yakin. Jadi dibulatkan menjadi kata akidah. Itu keyakinan. Yang anak-anak tahu akidah tentang apa saja? Akidah tentang ketuhanan. Tentang apa? Akhlak. Kita bahas ke akidah ketuhanan dulu. Jadi akidah itu mencakup seperti rukun-rukun, seperti rukun Islam, rukun iman, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, kitab, dan sebagainya. Jadi di bab ini, di bab akidah ini, Ibu sarankan untuk anak-anak yang tidak paham atau ada keganjalan di otak atau ada pertanyaan, silakan bertanya. Jangan hanya bertanya-tanya di dalam hati, ini gimana ya kalau kayak gini? Berarti Allah gini, berarti Allah gini. Jangan, ungkapkan saja apa pertanyaan kalian. Karena tentang akidah ini, jika kalian salah, itu akan berakibat fatal di kehidupan kalian. Karena akidah itu mencakup kita kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi jika ada pertanyaan yang amat mengganjal, ungkapkan saja. Jangan hanya sekedar ya enggak ya, jangan. Ungkapkan saja. Ada yang bertanya? Ayo, siapa? Mengapa seseorang muslim itu harus memiliki akidah yang kuat? Oh, mengapa seorang muslim harus memiliki akidah yang kuat? Kita kembali lagi ke poin pertama. Akidah itu adalah kepercayaan. Kepercayaan atau pegangan dalam hidup. Jika seorang manusia, umat manusia tidak mempunyai akidah, itu hidupnya akan morat-marit atau bahasanya bisa disebut berantakan, tidak punya tujuan gitu. Jadi dia tidak tahu hidup ini untuk apa, sebenarnya kita berbuat ini untuk apa, terombang-ambing, tidak mempunyai pendirian. Jadi kita sebagai muslim amat sangat penting mempunyai akidah atau kepercayaan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam akidah itu mencakup banyak sekali ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita mengimani Al-Quran. Sebenarnya apa sih alasan kita untuk mengimani Al-Quran atau mempercayai Al-Quran? Karena Al-Quran itu pegangan dalam hidup kita. Jadi wajib kita mempercayai Al-Quran. Dalam artian Al-Quran itu landasan hukum. Jadi ketika anak-anak bingung ada hukum ini haram atau halal, buka saja di Al-Quran dan ijma, qiyas atau hadis. Tapi yang pertama adalah Al-Quran. Seperti itu. Jadi kita umat muslim betapa pentingnya mempunyai akidah. Jadi akidah ketuhanan. Apakah ada yang mengganjal? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Ibu yang bertanya sekarang. Jika kalian pernah bertanya-tanya tidak? Allah tuh seperti apa? Pernah? Ada jawabannya nggak sampai sekarang? Belum. Gini, ibu tanya, kalian pernah sholat? Nah, di dalam sholat itu diwajibkan, tidak diwajibkan sih, diharuskan. Di tempatnya diharuskan khusyuk. Jadi ketika kalian Allahu Akbar itu harus khusyuk gitu kan? Di otak kalian itu tergambar apa biar khusyuk? Atau tergambar Allah bercahaya, Allah bentuknya seperti ini, kayak pernah kayak gitu nggak? Pernah nggak? Pernah. Ibu juga pernah. Nah, gimana sih caranya? Sebenarnya itu tuh suatu celah buat setan untuk mempengaruhi manusia dengan cara seperti itu. Dalam artian hati kita ketika Allah Akbar, emang hati kita mantep gitu ya. Allah, saya niat sholat bla 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 bla. Tapi pikiran kita langsung belayang.
Ya, aku lagi dakwahkan sama Allah nih, berarti di depanku ada Allah, berarti di depanku Allah berwujud cahaya yang sangat agung, yang amat agung. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita meyakini Allah itu ada atau Allah mengawasi kita? Cukup di hati tanamkan, pas Allahu Akbar itu kita tanamkan Allah lagi mengawasi kita. Nggak perlu membayang-bayangkan Allah punya cahaya di atas kita, ngeliatin kita gini-gini, nggak usah. Itu adalah celah setan memasuki pikiran kita. Karena yang bisa diganggu oleh setan itu semua organ tubuh kita itu bisa diganggu oleh setan kecuali hati. Jadi ya terkadang banyak permasalahan akidah yang timbul dari sekte-sekte yang lain itu diakibatkan dia salah pemahaman. Jadi buat anak-anak ibu sarankan lagi, jika pemahamannya kurang atau wawasannya kurang, jangan semena-mena langsung diterapkan, jangan. Harus cari ahli ilmunya, ditanyakan baiknya seperti apa, seperti itu. Soalnya ada beberapa paham yang menganut bahwa Allah itu mempunyai tangan. Di Al-Quran memang menjelaskan Allah mempunyai tangan, tapi tangannya Allah itu beda dengan tangannya kita. Dalam artian kenapa sih di Al-Quran itu menyebutkan ada tangan Allah memberikan pada tangannya gini. Itu adalah bahasa gimana ya? Bahasa kasih sayang Allah. Soalnya otak manusia itu tidak bisa berpikir lebih dalam. Jika Allah memakai bahasanya Allah, dalam artian ya Allah bisa ya bagaimana bahasanya Allah. Tapi yang jelas otak kita tidak akan mampu. Jadi Allah memanusiakan bahasa itu agar dapat kita pahami. Itu. Kedua, akidah. Ketika kita mengamalkan semua kepercayaan dari rukun Islam, iman kepada rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Nabi, dan seterusnya, insya Allah hidup kita tidak akan terganggu dari hal-hal yang jelek atau yang musyrik. Tapi kembali lagi, kita harus mempunyai akidah yang kuat. Banyak orang yang alim, ulama, hafal Quran, hafal hadis, tapi akidahnya melenceng. Dalam artian dia tuh menggambarkan Allah tuh seperti makhluknya. Itu sangat-sangat salah. Ada beberapa orang yang ngomongnya Allah tuh di arasy. Memang di dalam Al-Quran ada menjelaskan Allah di arasy, tapi arasy itu sebuah makhluk atau ciptaan Allah. Jika dipikir lagi, jika Allah bersemayam di arasy, berarti arasy sama Allah gedean mana? Gedean mana? Arasnya kan? Masa iya Allah sama arasy gedean arasy? Nah pikir kayak gitu enggak? Nah sebenarnya orang yang memahami seperti itu hanya memahami satu konteks saja. Sedangkan di dalam Al-Quran ada dalil yang menyebutkan surat Toha bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, apapun itu tidak sama dengan makhluknya. Jadi pengertian Allah ada di arasy itu bukan semena-mena salah. Kita emang mau ulang bisawab ya gimana. Jadi kita tidak harus cenderung mempercaya itu. Tapi percaya gimana ya? Jika dipikir lagi, jika Allah bersemayam di arasy berarti Allah terbatas. Berarti Allah bisa kita pikirkan. Coba bayangin, kursi sama kita, pasti gede kursinya kan? Itu kita duduk, pasti gede kursinya. Berarti Allah itu terbatas. Enggak kayak gitu. Jika Allah terbatas, itu berarti bukan Allah. Jadi dibayangin kita nggak perlu gimana Bu, ini cara biar kita tuh dekat sama Allah gini. Ya tambahkan iman kalian, ibadah kalian, nggak perlu bayangin Allah lagi gini, nggak, itu sama sekali tidak perlu. Allah tuh maha segalanya. Allah tuh nggak gimana ya? Allah tuh maha tidak terbatas, tidak ada batasan. Jadi kan untuk anak-anak kalau yang cuma semata-mata beribadah ternyata ibadah memang baik, tapi jika akidah atau pemahaman tentang Allah itu jelek, itu bisa berakibat fatal untuk kedepannya. Jadi perlu sangat kita mempelajari akidah. Jika ditanyakan yang mengganjal apapun itu,
ganjal apapun itu cuma terlintas ini masalah kematian atau masalah ini, silakan tanyakan. Apa? Ibu, berarti ibu yang tanya ini ya, kalau anak-anak udah paham ya. Baik, ibu yang tanya. Kembali lagi ke, mungkin anak-anak sudah paham beberapa yang sudah tahu. Jika ada manusia yang mati terbunuh, yang jika manusia yang matinya terbunuh, itu Allah adil nggak? Adil. Allah itu adil, ya adil. Tapi kenapa dia ditakdirkan matinya terbunuh? Karena memang sudah takdirnya seperti itu. Jika dipikir dia mati terbunuh, dia diperkosa, dia dibunuh, itu sangat hina kan? Berarti dalam positif dia mati secara su'ul khotimah. Itu adil nggak? Ayo gimana? Adil nggak? Adil gimana? Di mana sih mana adilnya? Sedangkan ada manusia diciptakan dia mati dalam keadaan sholat. Siapa umat Islam yang tidak ingin matinya atau sakaratul maut dalam keadaan sholat atau mengingat Allah? Sedangkan itu seorang muslim, dia mati diperkosa lalu dia meninggal. Itu bagaimana? Apakah Allah adil? Jadi emang semua itu emang hendakan Allah. Dari kita mati, dari kita apa, semua itu Allah yang menghendaki ya. Tapi dalam artian Allah itu memberi keringanan. Maksudnya kalian tahu permainan Mario Bros itu yang ngasih jalan, kita sudah dikasih jalan, tapi yang cari poin-poinnya itu kita. Dalam artian tuh jalan itu adalah takdir kematian kita. Kita mati di tanggal ini, hari ini, jam ini. Dan poin-poinnya itu cari yang kita nyari tuh dalam artian poin-poin itu kayak seperti matinya harus jalur apa, jalur ini, jalur nah, seperti itu. Jadi sebenarnya emang Allah adil. Jadi ada sebagian orang yang berpikir kalau kayak gitu berarti Allah nggak adil ya, berarti Allah gini enggak. Allah tuh memang adil, Allah maha adil. Berarti itu salah kesalahan kepada siapa? Jika dia matinya dibunuh, itu bukan salah korban, tapi salah yang membunuh. Toh orang mati dibunuh itu siksanya diringankan. Jadi tetap Allah itu tetap adil. Itu tuh, loh Bu, kalau Allah adil pengennya tuh matinya kayak cuma sekedar tidur langsung mati, jangan sakit-sakitan gitu kan ya. Emang kalian pernah ngerasain orang sakaratul maut, orang mati dalam keadaan sehat sama sakit itu sakitnya sama nggak? Nggak tahu kan? Sebenarnya itu sama-sama sakit. Gimana ya? Ya kalau kita sakit tuh ya, misalnya kita mau meninggal, menderita. Ya, pokoknya ada orang yang meninggal, dia sakit panas, sakit kayak gitulah pokoknya. Nah sama dibandingin sama orang yang tidur ketika meninggal, itu ya sama aja sakitnya. Cuma sakit yang dia bawa di dunia itu dirasakan di dunia. Ketika sakaratul maut tuh sakit kalian, sakit panas, sakit apalah kayak gitu, nggak ada apa-apanya sama sakaratul maut. Jadi toh sama aja, orang yang meninggal kecelakaan, orang yang meninggal dibunuh, orang yang meninggal ini itu sama aja sebenarnya, sama-sama sakit. Dan nah inilah sifat Allah, sifat agamanya Allah. Jika orang dibunuh, itu siapa yang mau dibunuh, mesti gak ada yang mau kan. Itu dia mendapat keringanan siksa besok di akhirat. Jadi memang Allah itu benar-benar adil, tetap adil jika dipikir seperti itu. Gak ada yang kayak takdir Allah gak adil, enggak. Juga kita diberi otak, kita diberi akal untuk berpikir kita harus ngambil yang baik dan yang benar yang mana gitu. Allah sudah memberikan akidah yang tepat, Allah sudah memberikan landasan yang tepat berupa Al-Quran, hadis, ijma dan sebagainya. Kita sebagai manusia harus berpikir, mempunyai otak, harus berpikir yang mana yang baik ya. Kita menghindari yang jahat, menghindari yang buruk, kita ke jalan Allah gitu. Jadi nggak ada takdir Allah yang nggak adil. Allah itu adil, maha adil. Ada yang tanyakan lagi?
panggil. Bagaimana dengan bukan. Nanti kalau ibu pertanyaan tentang ini kalian nggak nyampe, jangan. Ibu cari pertanyaan yang agak relevan ya, yang nggak terlalu asing semua. Bagaimana anak-anak bisa gimana? Bisa meyakini Allah itu ada, padahal Allah nggak bisa kelihatan. Gimana? Ada yang tahu? Anak ibu ini nol semua ini. Ada yang tahu? Nggak ada. Dengan sholat, ya oke, dengan sholat itu memang kayak gimana ya, kayak jenis prakteknya. Kalau dalam hatinya kita pasti bertanya-tanya loh, pasti bertanya-tanya. Ibu yakin kan bertanya-tanya, aku kayak gini nih dilihat Allah nggak ya, nanti gini kan Allah nggak kelihatan gini, pernah berpikir kayak gitu nggak? Gimana caranya kita memahami sesuatu yang gaib, terutama Allah itu ada? Kita logikakan secara kecil ya, agar otak kita tuh nyampe. Ibu sekaya pernah jelasin di pertemuan yang sebelumnya ya. Kita ibaratkan angin. Kalian tahu angin? Tahu. Kalian bisa merasakan angin? Bisa merasakan angin. Tapi kelihatan nggak? Nah, begitupun dengan Allah. Bukannya ibu menyamakan Allah dengan angin, bukan. Ini hanya perumpamaan agar otak kalian nyampe. Jadi angin itu bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat, bisa dipegang ya, nggak apa-apa. Anak pintar banget itu, angin tidak bisa dipegang. Ya nggak apa-apa, angin bisa dirasakan, tapi tidak bisa dilihat. Nah, tidak bisa dilihat. Jadi seperti itu loh. Gini, kita cara dipikir Allah yang maha segalanya aja. Kalau kita bisa berpikir ya, yang Allah ciptakan itu tuh bisa semuanya, semua yang Allah ciptakan di dunia itu bisa membimbing kita untuk mendekatkan diri kepada Allah jika kita mau berpikir. Tapi jangan asal-asalan berpikir ya, kalian berpikir tapi harus tahu ilmunya. Jadi gimana caranya? Ya cari ilmu, sekolah, ngaji yang benar itu. Jadi kayak gitu cara kita mengimani Allah ataupun malaikat yang berbau-bau gaib. Kita bisa merasakan gimana sih biar kita merasakan Allah itu ada. Kalau kalian taat, kalian takwa, insya Allah kalian tuh merasakan bahwa kehadiran Allah tuh selalu ada dimanapun tempat kalian berada. Itu. Sudah? Cukup sekian? Ada yang dipertanyakan? Cukup. Tidak? Oke, nanti kalau mau tanya-tanya masalah kayak gitu daripada mengganjal di otak, sebaiknya jangan ibu aja ya. Ya.